Diawali dari ekspedisi Sastri dan rombongan ke sebuah hutan, di mana misi Sastri kala itu adalah mencari harta karun yang disembunyikan oleh Raja Bimbisara dari kerajaan Trigartala. Sesampainya mereka di sana, rombongan Sastri diserang oleh sekelompok suku yang menjaga tempat itu. Namun, para pengawal Sastri dengan sigap menghabisi orang-orang yang mencoba menyerangnya. Sesampainya di depan gerbang gua harta karun tersebut, Sastri sangat senang karena sebentar lagi impiannya untuk menguasai harta karun dan kitab Danwantari yang konon katanya dapat menyembuhkan segala penyakit itu tinggal selangkah lagi. Tapi tiba-tiba putra Sastri yang masih belia terhipnotis untuk menyentuh ukiran telapak tangan di gerbang gua. Sastri mencoba menghentikan langkah putranya, namun Sastri terpeleset membuat dirinya terjatuh dan tak sengaja menyentuh ukiran telapak tangan di gerbang gua. Dan set. Ya, Sastri terpental oleh kekuatan dahsyat gerbang gua hingga menyebabkan Sastri seketika tewas tertancap di sebuah batu tajam. Sekitar 30 tahunan kemudian, kini putra Sastri yang bernama Subramanya berprofesi sebagai dokter ahli bedah terkenal, berprestasi dan kaya raya. Meskipun demikian, Subramanya tak pernah puas dengan kemewahannya sebelum ia menyelesaikan misi ayahnya 30 tahun silam, yakni memiliki kitab Danwantari dan harta karun Raja Bimbisara, guys. Sementara itu, Ketu, guru spiritual Subramanya, setelah bertapa selama 30 tahunan lebih, akhirnya dia mendapatkan wangsit bahwa tak lama lagi akan ada seorang yang datang dari masa lalu alias dimensi lain yang akan membuka pintu goa tersebut. Dan orang yang berasal dari dunia lain maksud Ketu adalah Raja Bimbisara sendiri. Ini dia orangnya, Bimbisara. Ya, Bimbisara adalah raja yang sangat ditakuti musuh. Tak ada yang mampu mengalahkannya, bahkan ribuan musuh ia bantai sendirian, guys. Di balik kelebihannya, Bimbisara adalah raja yang sangat lalim, angkuh, diktator semena-mena, bahkan ia tak segan-segan menginvasi kerajaan-kerajaan yang mencoba melawannya. Harta rampasan Bimbisara sangatlah banyak yang kemudian ia simpan di sebuah gua yang tak bisa dimasuki oleh siapapun. Karena Bimbisara telah mengunci gerbang gua tersebut dengan telapak tangan dan titisan darahnya. Masih berada di dimensi lain, terlihat seorang tabib sibuk mengobati orang-orang yang terluka akibat perang melawan prajurit Bimbisara. Tak lama kemudian, prajurit Bimbisara datang mengobrak-abrik tempat itu karena si tabib dinilai telah membantu musuh Raja Bimbisara. Si tabib mencoba menenangkan suasana, namun prajurit Bimbisara malah menendang si tabib. Tak ingin orang sucinya dilecehkan, para pengikut si tabib melawan. Hingga terjadi pertumpahan darah. Sementara Raja Bimbisara yang menilai si tabib telah berani melawannya, sangat marah dan berniat akan menghabisi si tabib dan para pengikutnya. Malam itu juga, dengan kereta barakudanya, Bimbisara dan prajurit langsung menghabisi pengikut si tabib dengan brutal. Si tabib yang melihat kehuru-haraan di tempatnya segera mengamankan kitab suci Danwantarinya. Si tabib mencoba kabur dan menyelamatkan cucunya. Namun, prajurit Bimbisara menghentikan langkahnya dan mengambil paksa kitab Danwantari milik si tabib. Si tabib terus memohon agar dirinya beserta pengikutnya dimaafkan. Tetapi Bimbisara tak mengelakkan omongan si tabib. Saat Bimbisara akan mengeksekusi si tabib, cucu dari tabib tersebut datang menghalanginya. Dengan polosnya, si cucu berkata kepada Bimbisara, "Jika iblis datang, Tuhan juga akan datang membantu. Maka panggillah Tuhanmu sekarang," kata Bimbisara sambil tertawa lepas. Dengan keyakinan penuh, si bocil pun mencoba berjalan ke depan patung untuk menyalakan api di dungku sebagai simbol memanggil bantuan Tuhan. Bimbisara yang melihat hal itu langsung menghentikan langkah si bocil. Bimbisara tega menghabisi si bocil dengan bola besi tanpa belas kasihan. Sang kakek yang melihat cucunya tewas terkapar hanya bisa menangis. Dengan kata-kata lantang, si kakek langsung mengutuk kekejaman Bimbisara. Dan selepas si kakek mengucapkan kutukannya, si kakek langsung di-end. Setelah itu, dengan kata-kata penuh kesombongannya, di atas altar tersebut, Bimbisara menganggap dirinya sebagai dewa pencabut nyawa. Hahaha. Dilanjutkan di Singgasana Raja. Waktu itu, Bimbisara mendapatkan hadiah sebuah cermin ajaib dari seseorang. Karena baru pertama kali Bimbisara melihat cermin, Bimbisara sangat terpesona dengan bayangannya sendiri. Bimbisara mencoba menyentuh cerminnya, namun pembawa cermin itu melarang Bimbisara menyentuhnya dengan alasan cermin itu mudah hancur. Karena sang raja sudah terpesona akan keindahan cermin, para penjaga pun diperintahkan segera membawa masuk cermin itu ke dalam kamar Bimbisara.
Di dalam kamarnya, Bimbisara terus berkaca karena sangat senang bisa melihat wajahnya yang gagah dan tampan. Saat Bimbisara berdiri di depan cermin, tiba-tiba Bimbisara melihat seseorang dari cermin. Bimbisara langsung menoleh namun tak ada siapapun. Dan ketika Bimbisara menoleh kembali ke cermin, orang tersebut kembali muncul dan melemparinya dengan sebuah anak pisau. Dengan cepat, Bimbisara langsung refleks menangkap lesatan pisau ke lehernya. Dan ternyata orang tersebut adalah Devadatta, di mana Devadatta sendiri merupakan saudara kembar Bimbisara yang telah ia habisi dulu karena ego kekuasaan. Pada waktu itu, Devadatta mengutuk keras perbuatan Bimbisara karena telah tega menghabisi si tabib dan cucunya tanpa belas kasihan. Selain itu, kedatangan Devadatta tidak hanya balas dendam, melainkan Devadatta datang untuk membebaskan seorang putri raja yang Bimbisara sandra di dalam penjara. Saat mereka sedang berbicara empat mata, tiba-tiba Bimbisara menyerang Devadatta, menyebabkan pelipis Devadatta tersayat anak pisau. Tak ingin mati konyol, Devadatta melawan hingga terjadi perkelahian sengit. Karena dalam keadaan mabuk, Bimbisara dibuat kewalahan oleh sang kakak. Dengan cepat, Devadatta langsung menendang Bimbisara ke arah cermin ajaib itu. Dan tubuh Bimbisara masuk ke dalam cermin dan membawanya ke bumi. Sementara Devadatta setelah berhasil mengirim Bimbisara ke dunia lain alias ke bumi, Devadatta kini dapat menguasai kerajaan Trigartala dengan menyamar sebagai Bimbisara. Serta Devadatta kini bisa memiliki sang putri raja yang disandera oleh Bimbisara. Bertempat di bumi, Ketu, sang guru spiritual yang mengetahui kedatangan Raja Bimbisara ke bumi lewat pertapaannya, ia langsung memberitahu Subramanya. Dan pada saat itu, Ketu menyuruh Subramanya segera mencari Raja Bimbisara ke setiap sudut-sudut kota. Dan benar guys, Bimbisara yang dalam keadaan pingsan ditemukan oleh seorang pembawa cermin antik di dalam mobilnya. Orang itu pun kebingungan dari mana pria itu berasal karena memakai pakaian kuno. Lantas mereka kemudian mengeluarkan Bimbisara dan meletakkannya di pinggir jalan. Sementara itu, Ketu dan Subramanya langsung menyewa detektif untuk melacak keberadaan Bimbisara. Di samping Ketu dan Subramanya berusaha mencari keberadaan Bimbisara, Bimbisara yang dalam keadaan pingsan tiba-tiba terbangun dengan suara klakson dan lalu lantang mobil yang melintas. Bimbisara bingung di dunia mana dirinya kini berada. Bimbisara kemudian teringat kepada cermin ajaib yang membawanya ke bumi. Tapi yang menjadi kebingungannya, di mana ia akan mencari cermin ajaib yang akan membawanya kembali ke tempat asalnya. Suatu malam di sebuah pinggir jalan terlihat sekelompok geng sedang pesta. Polisi yang melihat kenakalan para pemuda itu pun mencoba memperingatinya. Namun alih-alih mau bubar, ketua geng itu malah berani melawan polisi. Bimbisara yang berada tak jauh dari TKP langsung terbangun karena keributan mereka. Bimbisara pun menghampiri mereka dan menyuruh ketua geng itu mematikan suara jedak-jeduk musiknya. Namun si ketua geng tak peduli omongan Bimbisara. Bimbisara yang merasa dirinya dilawan langsung menunjukkan kekuatan supernya hingga orang-orang bahkan polisi yang berada di sana pada ketakutan. Seketika ketua geng langsung bersujud memohon maaf kepada Bimbisara. Sedangkan polisi yang melihat kekuatan super Bimbisara langsung tertarik untuk mendapatkan Bimbisara untuk dijadikan bodyguard. Polisi itu mencoba berkenalan dengan Bimbisara, namun Bimbisara mengacuhkannya dan langsung pergi. Keesokan harinya di depan kuil, Bimbisara terus melamun akan nasibnya. Dalam waktu bersamaan datanglah seorang pengemis membawa sepiring nasi di sampingnya. Bimbisara yang merasa jijik terhadap si pengemis menyuruh si pengemis itu pindah tempat. Namun si pengemis tak mendengarkan Bimbisara. Dengan keangkuhannya, Bimbisara tega menendang si pengemis itu hingga tersungkur. Tak lama datanglah pendeta kuil membantu si pengemis untuk berdiri. Dan pada saat itu si pendeta pun memberikan peringatan keras kepada Bimbisara karena telah tega memperlakukan pengemis sedemikian jahatnya. Dengan keangkuhan dan kesombongannya, Bimbisara berbicara lantang. Emang Tuhan itu siapa? Berani-beraninya dengan Bimbisara. Mendengar ucapan Bimbisara, pendeta lantas memperingatinya dengan kata-kata yang sangat dalam. Jika kesombongannya lebih besar dari Tuhan, maka itu adalah kebodohan fatal. Jika kamu terus mempertahankan egomu, mustahil bagimu bisa melihat nilai apapun. Maka bertaubatlah. Mendengar ucapan si pendeta, Bimbisara langsung terdiam tanpa sepatah kata apapun. Dan kini setelah nasihat si pendeta menusuk ke relung hati Bimbisara, Bimbisara terlihat dirundungi penyesalan. Tak cuman itu, segala kejahatan yang pernah ia lakukan selama ini terus membayangi dirinya.
Next, setelah berjalan ke sana kemari mencari cermin ajaib untuk kembali lagi ke tempat asalnya, di pinggir jalan, Bimbisara melihat bayangan dirinya pada kaca mobil. Ia pun mengira kaca mobil itu adalah cermin yang membawanya dirinya ke bumi. Ia kemudian mencoba menyentuh kaca mobil, namun pemilik mobil yang melihat tingkah konyol Bimbisara langsung memaki-makinya. Merasa direndahkan, Bimbisara langsung masuk ke mobil mengobrak-abrik pemilik mobil. Dan pas ia keluar, Bimbisara tampak mengambil baju si pemilik mobil. Dan kini ia terlihat seperti orang biasa. Selepas itu, Bimbisara kembali bertingkah lucu, di mana pada waktu itu, setiap kali ia melihat cermin, Bimbisara mencoba masuk ke dalam cermin namun selalu gagal. Hingga semua cermin yang dijual pada pecah semua, guys. Atas perbuatannya itu, Bimbisara pun dilaporkan ke polisi. Di kantor polisi, Bimbisara pun memberitahu polisi bahwa ia merusak semua cermin karena ingin kembali lagi ke tempat asalnya. Polisi yang mendengar Bimbisara pun mengira Bimbisara ODGJ. Karena polisi ini sangat menginginkan Bimbisara sebagai bodyguardnya, polisi itu pun membohongi Bimbisara akan mencarikan cermin ajaib jika Bimbisara bersiap menjadi pengikutnya. Dan pada saat itu, Bimbisara menyetujui kesepakatannya. Agar Bimbisara tak terlihat seperti Aladin, polisi itu pun membawa Bimbisara ke mall untuk di makeover agar seperti manusia bumi pada umumnya. Dan setelah di makeover, Bimbisara terlihat sangat gagah dan cool. Bahkan semua orang yang memandangnya dibuat terpesona. Bertempat di sebuah gedung teater, di mana pada waktu itu terlihat para pejabat dan aktivis sosial sedang berkumpul dalam rangka pemberian penghargaan kepada mereka yang berprestasi. Dalam waktu bersamaan, Jayanti, teman baru Bimbisara yang berprofesi sebagai inspektur polisi, terlihat memasuki gedung untuk bertemu dengan atasannya. Dan pada saat itu, Bimbisara disuruh menunggu di mobil. Di samping itu, di dalam gedung, Subramanya Sastri terlihat mendapatkan penghargaan karena prestasinya dalam bidang kesehatan. Sementara di luar, Bimbisara yang tengah menunggu Jayanti tiba-tiba mendapatkan handphone Jayanti berbunyi. Karena pada saat itu Bimbisara belum mengerti tentang teknologi. Bimbisara pun mencari Jayanti ke dalam untuk memberikan handphonenya yang berbunyi. Di dalam gedung, setelah Subramanya menerima penghargaan, selanjutnya host langsung menyebut nama Pak Farma, di mana Pak Farma ini merupakan aktivis yang bergerak di bidang kemanusiaan. Sementara Bimbisara, kala ia memasuki gedung, Bimbisara terlihat cengengesan. Mengetahui hal itu, Jayanti langsung mengajak Bimbisara keluar. Dalam momen itu, terdengar pidato Pak Parma, dan ternyata dalam pidatonya, Pak Parma menceritakan bahwa dirinya adalah keturunan dari dinasti Trigartala, yakni Raja Bimbisara. Subramanya yang mendengar hal itu sangat terkejut. Demikian pula Bimbisara, langkah Bimbisara seketika terhenti. Dalam pidatonya, Pak Parma begitu mengidolakan Raja Bimbisara, di mana menurut beliau, Raja Bimbisara mempunyai karakter yang sangat tegas, humanisme dan menegakkan kebenaran, berbanding terbalik dengan Bimbisara aslinya. Dan Bimbisara yang mendengar hal itu kebingungan, pasalnya ia sendiri tidak memiliki keturunan. Sedangkan Subramanya langsung bertindak agar Pak Parma tidak bertemu dengan Bimbisara, karena jika hal ini terjadi, kitab Danwantari dan harta karun Raja Bimbisara gagal dimilikinya. Selesainya acara, untuk mengetahui teka-teki ini, Bimbisara langsung mengajak Jayanti untuk mengikuti Pak Parma.